Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai perencanaan manajerial dan juga penetapan tujuan. Berikut daftar nama anggota kelompok 5. Yang pertama, Gindo Gusti Ageng Grace Widyarta, dan juga yang kedua saya sendiri Ilham Rahmadi Hidayatullah, yang ketiga Rahmania Mahfida Cahyani, dan yang keempat Latifah Nurul Faiza. Selanjutnya pengenalan tujuan dan perencanaan. Tujuan sendiri memiliki arti sebagai suatu keadaan di masa depan yang ingin dicapai ataupun diwujudkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, rencana. Rencana sendiri merupakan suatu cetak biru ataupun gambaran yang digunakan guna mencapai tujuan. Dan yang ketiga, konsep perencanaan. Konsep perencanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan guna mencapai tujuan. Selanjutnya, manfaat, tujuan, dan juga perencanaan. Yang pertama, legitimasi. Tujuan sendiri sudah merupakan dasar ataupun alasan berdirinya suatu perusahaan. Dengan adanya tujuan dan juga perencanaan yang kuat, hal itu juga akan membuat para karyawan ataupun pegawai menjadi lebih kompeten terhadap perusahaan. Yang kedua, sebagai dasar dalam menentukan keputusan. Dengan adanya tujuan dan juga perencanaan yang jelas, hal itu akan membuat manajer menggunakan tujuan dan juga rencana sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, sebagai standar kinerja. Tujuan dan rencana juga memiliki fungsi sebagai standar penilaian dan juga standar kinerja perusahaan. Selanjutnya, proses perencanaan perusahaan. Dalam proses perencanaan perusahaan akan melalui 3 tahap. Yang pertama, manajer akan membuat rencana secara keseluruhan dengan menentukan misi dan juga tujuan secara strategis. Dan yang kedua, mereka akan membuat tindakan dari rencana yang telah dibuat. Dan yang ketiga, manajer akan menjelaskan faktor-faktor operasional yang dibutuhkan guna mencapai tujuan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Gindo Gusti Ageng Grace Widyarta. Baik, yang akan saya bacakan yaitu tentang rencana dan tujuan strategis. Yang pertama, tujuan strategis berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, bukan dengan divisi atau departemen tertentu. Kedua, rencana strategis menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga, setelah menetapkan tujuan strategis, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan taktikal, yaitu hasil-hasil yang dicapai oleh divisi-divisi dan departemen-departemen utama di perusahaan. Yang keempat, rencana taktis dibuat untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan mencapai bagian tertentu dari strategi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan, rencana, dan manajemen bersasaran. Yang pertama, tujuan operasional adalah hasil yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu pegawai. Tujuannya bersinar, bersifat pasti, dan terukur. Kedua, rencana operasional di tingkat perusahaan yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis. Yang terakhir, manajemen bersasaran adalah sistem yang digunakan untuk manajer dan pegawai untuk menentukan tujuan bagi setiap departemen, proyek maupun personil. Perkenalkan, nama saya Rahmania Mahfida Cahyani, NPM 272. Di sini saya mau menjelaskan manfaat dan masalah dalam manajemen bersasaran. Manfaat: memusatkan kepada kegiatan yang mendorong mencapai tujuan. Titik kerja di semua tingkat perusahaan dapat ditingkatkan, pegawai termotivasi. Masalah: perubahan yang menghambat aktivitas manajemen bersasaran. Hubungan buruk antara pimpinan dengan pegawai mengurangi efektivitas. Tujuan strategis dapat diganti dengan tujuan operasional. Rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai program. 1. Rencana untuk mencapai tujuan perusahaan sekali waktu. 2. Upaya besar yang bisa memerlukan waktu beberapa tahun. 3. Cakupan luas dan berkaitan dengan beberapa proyek. Proyek 1.
rencana untuk mencapai tujuan perusahaan sekali waktu. 2. Cakupan dan kompleksitasnya lebih kecil, waktunya lebih singkat. Rencana tetap, kebijakan cakupannya lebih luas dan berfungsi sebagai paduan umum dalam bertindak. 2. Didasarkan kepada tujuan umum atau rencana strategis perusahaan. 3. Menetapkan batasan dalam pengambilan keputusan. Peraturan cakupannya sempit. 2. Menjabarkan langkah untuk mengerjakan suatu tindakan. Saya Latifah Nurul Faiza akan menjelaskan tentang perencanaan krisis. Peningkatan drastis perencanaan kontingensi dan skenario terjadi setelah serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Beberapa perusahaan juga membuat perencanaan krisis yang memungkinkan mereka menghadapi kejadian-kejadian merugikan tak terduga yang dapat berpotensi merugikan perusahaan jika para manajer tidak siap untuk merespon dengan cepat dan tepat. Tetapi rencana yang dipikirkan dengan seksama dan terkoordinasi dapat digunakan untuk merespon setiap bencana. Selain itu, perencanaan krisis mengurangi potensi masalah yang terjadi. Sama seperti memasang kunci gembok ganda dapat menurunkan tingkat pencurian. Ada 2 tahapan penting dalam perencanaan krisis. Yang pertama, pencegahan krisis. Tahap pencegahan krisis melibatkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para manajer untuk mencegah krisis dan mendeteksi tanda-tanda peringatan potensi krisis. Aspek paling penting adalah membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya dengan pihak-pihak berkepentingan, seperti pegawai, pelanggan, pemasok, pemerintah, perserikatan, dan masyarakat. Yang kedua, persiapan krisis. Tahap persiapan krisis mencangkup semua perencanaan terperinci untuk menangani krisis yang terjadi. 3 langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: yang pertama, membentuk tim manajemen krisis dan juru bicara perusahaan. Yang kedua, membuat rencana manajemen krisis secara terperinci. Dan yang terakhir, membangun sistem komunikasi yang efektif. Ada 3 panduan untuk membuat perencanaan di tempat baru. Yang pertama, menetapkan tujuan abadi untuk mencapai kualitas unggul. Adalah tujuan yang masuk akal tetapi ambisius yang dinyatakan dengan jelas, memaksa dan imajinatif, sehingga dapat menyemangati pegawai untuk tercapainya kualitas yang unggul. Pengembangan lain konsep tujuan abadi adalah Big Hairy Audacious Goal atau BHAG, atau tujuan nekat. Istilah ini digagas oleh James Collins dan Jerry Porras dalam artikel yang mereka tulis pada tahun 1996. Tujuan abadi dan BHAG menjadi sangat penting karena lingkungan berubah dengan cepat. Perusahaan yang berfokus pada memperbaiki produksi, proses atau sistem secara bertahap dan sedikit demi sedikit akan tertinggal. Yang kedua, menggunakan panel instrumen kinerja. Berbagai perusahaan menggunakan panel instrumen kerja bagi kalangan eksekutif untuk mengawasi indikator-indikator penting kinerja, seperti penjualan dan hubungannya dengan target, jumlah produksi yang dipesan, atau presentasi keluhan dan pertanyaan pelanggan yang ditanggapi selama periode tertentu. Keunggulan terbesar panel instrumen adalah jika diterapkan di seluruh perusahaan, bahkan ke lantai produksi, sehingga seluruh pegawai dapat melihat kemajuan dalam mencapai tujuan, memeriksa jika kegagalan terjadi, dan mencari solusi yang inovatif untuk kembali mencapai target yang telah ditentukan. Yang terakhir, tim intelijen. Tim intelijen adalah sekelompok manajer dan pengawas pegawai lintas bagian, biasanya dipimpin oleh ahli mengenai persaingan, yang bekerja sama untuk memahami isu bisnis tertentu secara mendalam, dengan tujuan memberikan pemikiran, kemungkinan, dan saran tentang tujuan dan rencana yang berkaitan dengan isu tersebut. Tim intelijen bermanfaat ketika perusahaan mengalami tantangan intelijen besar. Tim intelijen dapat memberikan pemahaman yang memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan lebih tepat terkait tujuan. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.